Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami kelompok 7 akan mempresentasikan tentang yang pertama yaitu sistem penggajian dan pengupahan, yang kedua sistem pengeluaran kas untuk pembayaran gaji. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada Evita Suryati, yaitu saya. Yang kedua Maharani, yang ketiga Milenia, yang keempat ada Sabrina. Lanjut ke pembahasannya. Yang pertama, sistem penggajian dan pengupahan. Gaji dan upah merupakan biaya yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan demi kelancaran berbagai aktivitas perusahaan. Dan juga merupakan balas jasa yang diterima karyawan atas pekerjaan yang dilakukannya. Bagi karyawan, gaji dan upah merupakan bentuk penghargaan atas pekerjaan dan prestasi kerja. Lain halnya dengan perusahaan. Bagi perusahaan, gaji dan upah merupakan beban untuk menghasilkan laba, sehingga pengelolaannya harus dilakukan sedemikian rupa agar tetap efektif dan efisien. Selanjutnya, unit organisasi yang terkait. Yang pertama ada bagian kepegawaian, kedua bagian pencatat waktu, ketiga bagian gaji dan upah, keempat bagian hutang, kelima bagian kasa, keenam bagian kartu persediaan dan kartu biaya, ketujuh bagian jurnal, buku besar, dan laporan. Selanjutnya ada flowchart gaji. Yang pertama yaitu data kehadiran seluruh karyawan yang sudah berupa rekapan per hari, diperiksa ulang tentang kebenarannya. Terus Departemen HRD yang bagian payroll menerima data kehadiran yang sudah valid untuk diproses. Ketiga, Departemen HRD yang bagian pajak menghitung atau mengkoreksi pajak baik data yang ada kenaikan atau perubahan status keluarga. Lalu keempat, Departemen HRD bagian payroll setelah menerima revisi perhitungan pajak gaji dari bagian pajak, membuat slip gaji dan daftar gaji seluruh karyawan untuk diproses dan dimintakan tanda tangan manajer HRD. Lalu kelima, Departemen Keuangan menerima daftar gaji dan slip. Jelaskan alur dari flowchart upah. Yang pertama dari personalia. Personalia ini mencatat daftar hadir karyawan, kemudian dibuat menjadi 2 rangkap. Yang satunya disimpan oleh personalia dan satunya lagi diberikan kepada Departemen Keuangan. Lalu daftar hadir tersebut dibuat untuk daftar gaji. Kemudian daftar gaji tersebut dibuat menjadi 2 rangkap. Yang satu untuk personalia dan satunya lagi untuk Departemen Keuangan. Kemudian Departemen Keuangan memeriksa daftar gaji berdasarkan daftar hadir yang nantinya daftar gaji diperiksa untuk membuat slip upah. Kemudian slip upah tersebut dibuat rangkap 2. Yang satu diberikan kepada buruh beserta upahnya dan satunya lagi untuk dibuat laporan penggajian buruh. Kemudian laporan penggajian buruh tersebut diberikan kepada pimpinan. Jadi seperti itu alur dari flowchart upah. Kemudian saya akan menjelaskan informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang dibutuhkan manajemen dari kegiatan penggajian dan pengupahan yaitu jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Kemudian, jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Lalu jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Kemudian yang terakhir, rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan
dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Dokumen yang digunakan. Menurut Mulyadi, ada beberapa dokumen yang digunakan di dalam sistem akuntansi, penggajian, dan pengupahan. Dokumen-dokumen tersebut adalah: yang pertama, dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Yang kedua, kartu jam hadir. Yang ketiga, kartu jam kerja. Yang keempat, daftar gaji dan upah. Yang kelima, rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Yang keenam, surat pernyataan gaji dan upah. Yang ketujuh, amplop gaji dan upah. Yang kedelapan, bukti kas keluar. Kemudian di sini adalah contoh dari kartu jam hadir. Bisa dilihat di slide 9. Dan di sini ada juga contoh kartu jam kerja. Gambar 1 itu kartu jam hadir dan gambar 2 itu kartu jam kerja. Jadi seperti ini contohnya. Ada 2 contoh surat nih. Yang pertama ini ada contoh surat pernyataan gaji dan upah. Dia itu semacam kayak slip gaji gitu, dan di dalam surat ini tuh ada nama karyawannya, ada nomor induk karyawannya, dia ada dari departemen apa, bagian apa, gaji yang diterima berapa, potongannya berapa, dan yang ini itu lebih ke bukti kas keluar gitu. Ada tujuan rekeningnya, keterangannya, sama jumlah yang diterimanya. Selanjutnya ini ada catatan akuntansi yang digunakan itu biasanya ada 4. Yang pertama itu ada jurnal umum, yang kedua kartu harga pokok produk, yang ketiga kartu biaya, yang keempat kartu penghasilan karyawan. Selanjutnya, fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi, penggajian, dan pengupahan. Menurut Mulyadi, tahun 2016 halaman 317 sampai 319 adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi kepegawaian. Yang kedua, fungsi pencatat waktu. Yang ketiga, fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Yang keempat, fungsi akuntansi. Yang kelima, fungsi keuangan. Selanjutnya, jaringan prosedur yang membentuk sistem itu. Yang pertama itu prosedur pencatatan waktu hadir. Yang kedua, prosedur pembuatan daftar gaji. Yang ketiga, prosedur pembayaran gaji. Yang keempat, prosedur distribusi gaji. Selanjutnya, sistem pengupahan terdiri dari yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir, yang kedua prosedur pencatatan waktu kerja, yang ketiga prosedur pembuatan daftar upah, yang keempat prosedur pembayaran upah, yang kelima prosedur distribusi upah. Unsur pengendalian internal. Yang pertama, organisasi. Organisasi di sini terdiri dari fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi pembayaran gaji dan upah. Lalu fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Yang kedua ada sistem otoritas dan prosedur pencatatan. Ketiga, praktik yang sehat. Distribusi gaji dan upah. Metode rekening berkolom, yaitu laporan ini dapat dihasilkan dengan menyediakan akun beban berkolom untuk setiap departemen dalam buku pembantu beban. Lalu ada metode summary strip, yaitu tiket tunggal. Distribusi beban upah langsung dapat dilakukan dengan membuat kartu jam kerja untuk setiap order produksi. Yang terakhir ada metode distribusi dengan komputer. Metode distribusi pendebitan yang timbul dari transaksi penggajian dan pengupahan dengan menggunakan komputer dilakukan dengan memberi kode transaksi yang terjadi sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan. Sistem pengeluaran kas untuk pembayaran gaji. Prosedur pengeluaran kas untuk pembayaran gaji. Yang pertama, personalia membuat rekapitulasi tingkat kehadiran dari timekeeping karyawan dalam satu periode. Lalu menghitung besarnya gaji, potongan-potongan,
kemudian menyiapkan daftar gaji dan slip gaji untuk pembayaran gaji. Setelah daftar gaji siap, diminta persetujuan pada Accounting Department Head dan General Manager. Setelah itu diserahkan pada General Kasir untuk menyiapkan gaji. Setelah itu General Kasir menyiapkan pembayaran dan membuat bank disbursement voucher dan meminta persetujuan. Setelah itu menyerahkan pada personalia untuk mendistribusikan pada setiap karyawan. Jika pembayaran gaji dilakukan dengan transfer bank ke masing-masing karyawan, maka General Kasir mengirimkan perintah pada bank untuk melakukan transfer dengan dilampiri daftar gaji karyawan. Kemudian karyawan tinggal mencocokkan jumlah yang diterima dari bank dengan slip gaji dari personalia. Slip gaji karyawan dibuat dalam 2 rangkap, yaitu yang pertama untuk arsip personalia dan satu lagi untuk karyawan. Berikut bagan alur pengeluaran kas untuk pembayaran gaji. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.